Tapi kalau melihat sekarang sih saya harusnya optimis ya. Kita sama-sama didorong gitu kan, tinggal beberapa persen lagi kita pantau semua lah. Tinggal beberapa persen lagi gimana caranya pasar ini bisa menjadi terwujud gitu kan. Karena memang terus terang kendalanya banyak terus ya. Pak Haji Jamal. Oke. Selamat datang di Polikliniknya Insight Media nih Pak. Oke, siap. Pagi ini, makasih udah nyempetin waktu buat hadir. Kesibukan Bapak apa sekarang, Pak? Sibukan banyak banget saya nih. Saya kan punya brand fashion, Sukabumi ini udah punya 13 brand. 13 brand? 13 brand itu ya, fashion aja. Saya punya lagi di kuliner tuh, ada gudang steak, ya itu saya ownernya juga sama. Durian Amang, saya lagi hit ya. Saya buka dulu enak ya? Boleh, dulu. Kayak Siap. ada segar. Biar aman ya, soalnya udah aman Om. Oke. Aman. Saya durian Amang juga ya kuliner lumayan lagi hit nih untuk kalangan masyarakat Sukabumi ya. Karena kita jual banyak musangking segala macam brand-brand yang premium. Samping itu saya punya juga beberapa pabrik ya. Di Sentul saya bikin tapioka. Oh, tapioka. Saya main tapioka. Sekarang lagi hit juga dengan dunia skincare, kosmetik. Oh, skincare. Saya main juga di situ. Dan saya yang lagi paling musim Idul Adha ini saya bermain hewan kurban. Sapi hewan kurban. Ya, alhamdulillah untuk Sukabumi sih saya pasok semua pedagang Sukabumi. Oke, itu di aktivitas di bulan. Aktivitas bisnis pribadi Om ya. Oke. Kalau Om ini kan ditunjuk sebagai ketua P4KS sekarang ya namanya Om. Ya, betul. Perkumpulan Pedagang Pasar Pelita Kota Sukabumi ya Om. Oke. Ya. Kalau boleh tahu sih P4KS ini sekarang fungsinya gimana sih Om? Oke. Dulu sebelum P4KS dulu adanya paguyuban ya, paguyuban Pasar Pelita Sukabumi. Oke, itu pengurusnya almarhum. Setelah Pak almarhum meninggal, ternyata pasar ini nggak ada yang gawangin sampai 7 tahun dan mangkrak ya. Dulu sebenarnya nggak mau dibongkar ya. Saya ingat waktu Pak Musli terakhir dan dia menjanjikan almarhum nggak akan bongkar. Tiba-tiba hadirlah wali kota yang baru ya, sekda yang naik Pak Murad ya. Saya kaget juga begitu Pak Murad loh, kenapa ini jadi asalnya ganti casing. Kita dari paguyuban kan udah datang di Puslitbang bahwa ini konstruksi masih layak segala macam gitu kan. Dan sebenarnya sih harusnya sih ya nggak usah dibangun. Pemkot kan udah, kalau nggak dibangun udah hak Pemkot ya, dapat income kan dari bangunan itu. Ya, tahu cerita ya mungkin antara dewan segala macam, saya nggak tahu orang yang berkorban jadi itu ya. Akhirnya ya dibongkar lah gitu kan. Dibongkar Pasar Pelita, ujung-ujungnya dengan PT AK, ya. Mangkrak bermasalah itu kan. Sekarang kembali ke Portunindo. Nah itu dulu ada ketua paguyuban itu kan sesepuh kita. Meninggal mereka, ketuanya Pak Yusman meninggal. Itu sempat pakem, ada yang gawangin, ada yang ngelid ya, ada yang ngelid. Saya waktu itu waktu Pak Yusman dicolek juga sih ya. Ayo bantu yang remaja-remaja yang masih senior itu masih junior kita dengan orang tua. Saya waktu itu masih nolak karena masih banyak intinya banyak kegiatan usaha sendiri yang lagi develop waktu itu kan. Karena kan 2003 dari pedagang konvensional kita lari ke yang istilahnya sedikit modern lah. Saya waktu itu kalau menurut pasar kan saya jagain sendiri, belanja sendiri, bungkusin sendiri, benar-benar kayak Superman lah. Ya alhamdulillah sekarang kita punya karyawan di atas 100 ya. Saya karena nggak kenal juga karyawannya, yang kenal hanya duitnya saja. Duitnya masuk ke kita itu, gitu ya. Nah tiba-tiba waktu itu berjalannya waktu, teman-teman dari Pasar Pelita ya datang ke kantor kami, kantor saya datang. Tolong pasar nih ada yang nggak ada yang gawangin, ada yang jadi leadnya gitu.
gitu kan. Saya bilang udah cari yang lain gitu kan. Mereka ya akhirnya udah mereka memberi amanah kepada saya gitu kan. Saya bilang sebenarnya ini musibah juga buat saya. Pasar itu gawangin pasar nggak gawangin bisnis yang lain sebetulnya ya. Sensitif ya. Iya, saya lebih berani mendevelop bisnis sendiri atau bisnis orang ya. 20-30 perusahaan saya mau sanggup gitu kan. Daripada ngedevelop pasar. Pasar kan ya, saya dulu pernah di pasar Turi, Tanah Abang, di Bandung juga kita punya itu kan. Itu masalahnya sama dengan pasar Blitar Maklas kayak gitu ya. Itu kan sedikit agak lumayan lah ya, namanya pasar di dunia merah ya, region ya, itu luar biasa gitu kan. Ya, saya bilang saya harus siapkan mental saya segala sesuatunya gitu kan. Ya, bintilah saya izin awal saya bilang ini untuk Sukabumi, oke saya terima dan ya akhirnya kita sering berkumpul segala macam, saya evaluasi itu pasar kita dari mulai harga waktu itu harga berapa gitu kan. Ya alhamdulillah kita berjuang dengan teman-teman, saya berjuang semua kita ketemu dengan pihak Fortunindo, pengembang kita ketemu berapa sering lah, saya intern berapa sebulan sekali kita ketemu dengan Pak Wali Kota, semua dengan dia yang yang berat atas pasar itu yang itu ya alhamdulillah ketemulah yang kayak saya bilang wajar lah ya, wajar sih. Kalau saya dulu nggak wajar sih bilang harga segini, harga pasar sampai puluhan juta ya gitu. Siapa yang mau beli, pedagang kita mampu apa enggak gitu. Dan ini udah 7 tahun mangkrak. Saya enggak ada, saya bilang harga itu enggak. Nah, ini saya compare ya. Kalau kita punya toko perusahaan di beberapa kota gitu kan, dan enggak hanya di pasar tradisional, kita pasar semi modern semi dan ke mall yang premium. Ya. Gitu. Jadi kita rate harga gitu kan, sewa segini loh kalau sewa harga. Kita kalau beli asetnya segini loh gitu kan. Nah, akhirnya kita negosiasi lah dengan pihak Fortunindo ya. Alhamdulillah harga sekarang sih harusnya masyarakat Sukabumi pedagang harusnya mau dengan harga ini karena ya sehari kita dapat kios cicilan 60.000 mestinya oke ya. Oh, sehari 60.000 ya? 60.000-an lah itu, 60.000 saya hitung pokoknya nggak lebih dari 70.000 worth it lah ya untuk pedagang dia punya kios selama 25 tahun gitu kan. Nah itu sih saya bilang ini udah alhamdulillah. Saya bilang kalau memang kita mesti nge-press lagi saya kasihan juga ya. Kasihan juga biar dia kembali. Iya. Kasihannya tuh karena mereka udah nanggung yang kerugian yang PTAK ya, PT Fortunindo. Iya, terus masalah kan akhirnya apa ya? Istilah orang Sunda itu ketemuan buntut meong ya. Iya betul. Itu sekian miliar dan itu belum terdeteksi semua. Ternyata ya itu kasus baru kan. Dikira saya termasuk saya sendiri kena waktu itu booking fee 4 kios 20 juta saya kena. Yeah. Saya bilang cuma begitu PTHK minta kita down payment yang selanjutnya saya bilang sabar dulu, saya bilang saya akan cross check dulu. Saya cross check ya teman-teman, ini PTHK siapa gitu kan, ternyata daftarnya nggak ada untuk pengembang yang itu gitu. Akhirnya kita udah mundur. Saya lebih baik 20 juta itu hilang lah daripada kita harus lanjutin bayar lagi cicilan gitu kan. Nah kalau yang sekarang ya saya hitung itu ya oke lah, harga di bawah cicilan sehari 60.000 ya itu untuk kios ya, bukan untuk klos, untuk kios. Untuk klos lebih murah lagi berarti? Lebih murah lagi untuk klos ya. Tapi kemarin tuh bener nggak sih Om infonya kalau misalkan pedagang sekarang itu yang mau masuk ke pasar juga mulai bulan-bulan sekarang atau bulan-bulan akhir bulan kemarin nih itu udah mulai diminta DP lagi nih Om. Ah betul. Sebagian kemarin ya Fortunindo udah mulai ya, saya kelihatan saya tiap hari tuh lihat mantau pasar ya udah ada 10-20 orang ya untuk ada yang booking fee untuk DP segala macam. Mereka mungkin kan ngelihat pasar ini udah kelihatannya ada bangunannya lah ya. Saya bilang selesai nggak selesai ya. Wujudnya udah ada ya. Kita coba wujudnya ada. Wujudnya. Ya lebih ngeri dulu dengan PTHK ya. Iya. PTHK itu ngeri banget itu. Saya juga aneh kenapa kok bisa gitu kan, teman-teman semua terhipnotis dengan PTHK itu kan yang bangunan maksud dirobohkan itu kan, orang mau beli sampai ya itu ada yang sampai 800 juta sampai udah lunas gitu kan. Dan sekarang pun dengan PT Fortunindo ya udah banyak juga
teman-teman kita yang udah bayar DP-nya lunas gitu kan. Saya juga kaget gitu kan, ternyata ya wajar ya, manusia itu kemampuannya beda-beda kan. Ada yang mampu, mungkin mereka pengen tempatnya yang bagus, perusahaannya berjalan, mereka pengen cepat pasar beres, mereka hanya bayar DP lunas. Tapi kan sebagian juga banyak teman-teman kita yang mereka benar-benar gak mampu kan 7 tahun, mereka asalnya berusaha di pasar, punya modal, setelah 7 tahun hilanglah modalnya. Banyak yang sekarang jadi supir Gojek, nge-Grab tuh, asalnya dia udah punya karyawan 1, 2 orang, 3 orang yang pengusaha ya lumayan ya. Sekarang tiba-tiba dia udah gak punya boro-boro untuk gaji orang ya, untuk hidup dia sendiri sampai naik ya sampai nyari kerjaan lain ya Om. Kerjaan lain jadi Gojek gitu. Itu luar biasa. Berarti banyak juga pedagang yang terdampak gara-gara 7 tahun mangkrak pembangunan Om, yang asalnya mungkin pengusaha yang udah bisa dikatakan mungkin udah mau menuju ke sukses lah ya Om ya. Udah berproses, sudah punya 3-4 pegawai. Ya. Dengan mangkraknya pasar Pelita ini, mereka jadi kerja sampingan gitu. Banyak banget. Saya cerita bukan bilang iya, tetangga saya sendiri saya Tetangga sendiri ada? tetangga sendiri ada tuh punya tokonya, ada sembako gede, sekarang dia akhirnya Gojek. Dia dulu punya tukang toko obat, sekarang akhirnya jadi Gojek gitu kan. Bayangin saya udah punya toko obat itu sesuatu ya. Toko obat 7 tahun mangkrak dia suruh kecil tukang Gojek gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu ya, kalau saya langsung ngeloncat ya, lihat pasar karena ya namanya pengusaha kita harus pintar ya, membaca peluang gitu kan. Saya alhamdulillah termasuk mungkin alhamdulillah Allah ngasih jalan, ngasih signing. udah dikasih tanda ya sama langsung loncat. pindah. Alhamdulillah sampai hari ini akhirnya kita berkembang. Malah dulu waktu di pasar saya berapa tahun ya, tahun 89. Oh 89 saya tuh keluarga orang pasar. Keluarga asli orang pasar. Iya, kakek saya tuh dagang di pasar. Dulu namanya bukan pasar Pelita, pasar Atom ya dulu, pasar Atom, pasar beras ya. Nah sekarang dulu kakek saya jualan, udah gitu kakek orang tua juga saya jualan di kaki 5, di MPR kaki 5. Saya sedih waktu itu. Akhirnya saya suruh kuliah dulu tuh, kasih uang, akhirnya saya masukin ke kuliah. Saya juga DP ke kios aja. DP ke kios sampai sekarang bisa. Sampai akhirnya sampai hari ini saya uang untuk kuliah, bisa hidup untuk keluarga dan bisa membangun bisnis ya, karyawan di atas 100 orang lebih. Mantap. Jadi pedagang tuh udah mulai DP nih Kang, tapi di masyarakat tuh ada stigma kalau mereka itu takut. Sebenarnya masih banyak nih Om yang takut buat DP lagi karena kejadiannya kasus yang dulu tuh PT AK, meskipun sekarang mungkin udah kelihatan lah kerangka bangunannya meskipun belum selesai semua. Itu kalau menurut Om dari paguyuban gimana Om? Ya gitu sih, banyak yang ketakutan ya, yang namanya psikologis mereka itu udah tidak percaya. Dan memang dulu juga saya statement ya dulu waktu dengan PT AK ya, udahlah saya bilang kita hitung-hitungan gini aja lah, lu punya kios, gua punya duit gitu kan, ketika kiosnya hadir baru kita bayar gitu kan ya. Tapi kalau melihat sekarang sih saya harusnya optimis ya, kita sama-sama didorong gitu kan, tinggal beberapa persen lagi kita pantau semua lah, tinggal beberapa persen lagi gimana caranya pasar ini bisa menjadi terwujud gitu kan. Karena memang terus terang kendalanya banyak terus ya. Sekarang ini udah di ujung tombak terakhir. Tiba-tiba ada PPKM kan. Itu luar biasa sekali efeknya. Saya juga sebagai P4KS nggak bisa gerak juga ya sekarang kan. Iya. Saya mau support juga untuk teman-teman, ayo gitu kan. Kita juga dibatasin juga gitu kan. Nah, Betul. Ini luar biasa lah. Benar-benar ya apa ya, ujiannya luar biasa ya. Pasar mau selesai dikejar deadline waktu di akhir nih kan, tiba-tiba ada PPKM lagi. Pembangunannya berhenti apa gimana itu? Pembangunan tetap berjalan gitu. Tetap berjalan. Tapi ya yang namanya pembangunan kan berjalan terus harus ada pembayaran ya. Iya, sementara dari pemerintah itu pembayaran menghasilkan dari DP sekarang yang udah mulai ngomongin DP ya. Nah itu jadi akhirnya ya, ketika pedagangnya jualannya dibatasin, mau bayar DP dari mana nih pedagang gitu. Nah kan terbentuk lagi dengan aturan adendum yang dia ini sebenarnya ini udah adendumnya udah habis kan. Udah habis. SP2 berarti kan. SP2 udah berjalan ya kan ya. Ini harus akhir Juli ini sudah selesai, udah nggak ada SP lagi. Dan Juli ini sudah serah terima gitu kan. Udah harus serah terima akhir Juli ini. Gitu kan.
luar biasa punya ini Banyak hambatan ya. ini benar-benar lah saya aduh saya juga kadang-kadang di satu sisi kita sebagai pedagang saya harus berdiri sebagai pedagang ya. Iya, betul. Saya menempatkannya pedagang gimana, saya waktu dulu menempat sebagai pedagang saya marah-marah dengan Fortulindo juga, saya marah-marah wajib marah nggak bisa harga segitu. Itu kan karena saya posisi saya sebagai pedagang, saya merasakan teman-teman sebagai pedagang susahnya untuk hidup, susahnya untuk cari uang, saya harus merasakan gitu kan. Nah, makanya saya ngotot gitu kan, gimana caranya itu harga harus realita real gitu kan, yang orang pedagang mampu. Kemudian saya ngotot lagi kemudian masalah down payment kan, Ya. yang asalnya 30% itu kan saya ngotot juga gimana cara bisa dikurangin dari 30%. Alhamdulillah itu juga terkabulkan gitu kan. Turun lagi. DP-nya berapa Om? Bisa 20%. Oh, bisa 20%. 20%. Terus gimana DP-nya sekaligus saya ngotot juga kan, nggak bisa lah saya bilang. DP-nya dicicil lagi. Cicil lagi saya bilang, orang ya namanya orang pedagang gitu kan. Saya minta oke, akhirnya si pengembang juga oke mengkabulkan DP dibagi beberapa termin ya. Nah tapi ya dengan pembangunannya dengan apa dulu COVID segala macam ya. Akhirnya itu pengembang juga kolab lah gitu, kelihatan kolab keuangan juga sedikit Hampir semua perusahaan sih Om. Betul. Keuangannya keganggu, goyang. Nggak terbackup itu kan ya, karena ya ini sih sebenarnya kalau saya sebagai kontraktor saya sendiri semua pengembang properti itu kan sebenarnya ya biasanya pengembang investasi cuma 30% udah berjalan ya. 50% kita punya uang udah pembangunan sudah berjalan karena di saat di tengahnya pembangunan biasanya orang udah depan akan dengan perbankan akhirnya uangnya keluar gitu kan. Nah sekarang udah 90% kanon katanya ya 90% lebih gitu kan, tapi saya ya itu mungkin ya yang mengaudit aja berapa cuma ya emang sekarang kan tinggal banyak lah istilahnya jalan-jalan aja yang harus diaspal terus saluran-salurannya gitu kan. Sebenarnya kerjanya tinggal kerja yang kecil-kecil ya, tapi kecil ya kalau disatukan ya gede juga. Iya betul. Jadi biaya yang besar juga lumayan. Besar juga sebenarnya gitu kan. Tapi mudah-mudahan saya berharap sih harusnya pasar Pelita selesai karena pasar Pelita tuh ya sumbernya itu untuk orang Sukabumi, ikon juga ya untuk orang Sukabumi, dan itu bisa menghidupi berapa ribu orang di situ. Perputaran uang itu di situ loh. Yang usahanya, pegawainya yang sampai orang jual kantong pun itu luar biasa ya. Oh yang kantong kresek itu. Kantong itu luar biasa, orang yang betul itu juga tukang becanya hidup lah. Tapi sekarang kan ketika pasar Sukabumi ada seperti ini kan berapa ratus orang yang nggak bisa hidup di itu ya, hidup di pasar itu. Jadi kalau sebagai P4KS nih Om, perwakilan pedagang, masih optimis ya nih Om, akhir bulan pasar Pelita udah serah terima terus udah keisi sama pedagang? Kalau terisi saya enggak ya. Enggak ya, kalau terisi bulan apa bulan 7 ini ya? Iya kan, akhir bulan 3, SP3 itu kan berarti sampai 30 Juli, 31 Juli ya? Enggak lah kalau sampai bulan 7 terisi enggak, saya bilang. Cuma mungkin ya bertahap ya, iya sih ya. Kalau seandainya sekarang berapa DP4KS yang masuk gitu kan, yang udah mampu ya, saya bilang udah berapa persen pun orang yang masuk yang mampu untuk itu silakan masuk dulu aja gitu kan. Biasa pasar seperti itu. Pasar itu yang saya dulu pasar baru susah banget, pasar turi juga susah banget karena image-nya udah rusak ya sama ya. Orang udah karena nggak gampang dulu waktu pasar baru di Bandung. Dulu kan adanya ITC yang di Kebun Kelapa. Orang-orang kemarin ke Kebun Kelapa itu kan ITC Kebun Kelapa. Ya itu lumayan lah ya, kalau masa-masa orang mulai dari pasar baru agak lumayan butuh waktu gitu kan. Tapi berjalannya waktu sekarang ITC Kebun Kelapa malah yang hancur. Pasar baru yang naik kan? Naik, orang Malaysia dari mana-mana ya ke pasar baru. Sama pasar Pelita juga. Pasar Pelita itu bukan hanya di sumber pembelajaran orang Sukabumi. Orang luar Sukabumi banyak pasar Pelita Sukabumi. Saya dulu punya konsumen pembelanjaan dari Banten. Saya orang-orang luar Jawa pun banyak Sukabumi. Karena punya harga yang bagus. Berarti terkenal pasar Sukabumi itu. Jadi intinya untuk putaran uang saya main di sektor tajuk ya. Saya nggak hanya bisa ngejual ke Tanah Abang, saya bisa ngejual juga untuk orang-orang Tanah Abang. Luar biasa sebenarnya Sukabumi. Berarti kalau buat pasar ini masuk semua kayaknya di bulan Juli nggak mungkin Om. Kalau beroperasi nih Om, mungkin nggak di akhir bulan Juli?
Kayaknya beroperasi pun nggak mungkin di bulan Nggak Juli. mungkin. Ya. Cuma mungkin bertahap ya. Bertahap mungkin orang untuk booking dulu, untuk ngasih down payment dulu segala macam. Mungkin sekitar bulan 8. Karena kan belum ada pengelolaan juga kan. Oh belum ada pengelolaan juga. Belum ada pengelolaan. Kemarin yang dijelaskan oleh apa? PU itu kan. PU bahwa termasuk pengelolaan itu 2,5% ya dari progres pembangunan. Jadi kalau memang ini sekarang pembangunan 94% gitu kan, Iya. berarti kan udah ada 6% lagi ya. Nah di dalam itu ada pengelolaan 2,5%. Nah kelihatannya sih pihak pengembang Fortunindo juga belum mempersiapkan pengelolaannya. Jadi makanya saya nggak mungkin kalau di bulan 7 ini harus sudah selesai dan harus sudah masuk semua, nggak mungkin. Tapi kalau mungkin di bulan 8 yang sudah down payment itu kan udah ada DP dipakai dulu, terus kita usahakan, saya berharap sih walaupun DP-nya belum selesai, pedagang masuk aja dulu, pakai dulu, saya nego dengan pihak Fortunindo sambil menunggu pencairan dari pihak perbankan yang bantuan itu ya? Bantuan yang itunya, apa yang cicilannya gitu. Oh itu berarti pedagang juga dapat bantuan dari pemerintah ya? Lewat KUR itu? Karena gini, proses pembelian ya, kalau nggak kita pakai bunga perbankan KUR gitu kan, itu bunganya gede banget. Itu bisa 2 kali kan. Kalau tadi kita 60.000 per hari, kalau pakai bunga selain KUR itu bisa jadi 100.000 lebih. Karena KUR itu kan cuma 6%. Iya. Kalau kita pakai bunga konvensional biasa itu rata-rata 13-15%. 2 kali lipat ya? Lebih dari 2 kali lipat. Makanya saya kata teman-teman ayo cepat gitu kan. Proses persyaratannya, DP-nya dibayar dulu 1 atau 2 kali, berapa persen dulu. Kiosnya saya bisa bernegosiasi lagi dengan pihak Fortunindo dan alhamdulillah benar mau juga sebenarnya untuk walaupun kita DP-nya 10%, baru 10% tempatnya kita pakai, yang jelas asal dengan banknya itu udah aman. Jadi tinggal nanti nunggu tinggal pencairan bank aja mungkin. Kan ya, karena gini, pedagang itu gimana caranya kita modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Untuk sebesar-besarnya kewajiban bisa dibayar secara berangsur. Itu bisa motor otak pedagang seperti itu. Kan ya, kita punya modal ya 20 juta, gimana caranya bisa muter jadi uang gitu, dan cicil dibayar. Makanya diputar oleh pedagang gitu lah. Otaknya nggak pernah berhenti ya, muter terus gitu. Betul. Berarti kalau beroperasi bulan ini nggak mungkin sih kayaknya. Paling bulan depan. Nggak mungkin sih. Saya lihat, saya pantau ya nggak mungkin kalau beroperasional di bulan sekarang, karena intinya pengelolaan pun belum siapa, belum ada obrolan terhadap pengelolaan, baru kita berpikir ke pembelian unitnya aja. Tapi kan SP3-nya maksimal akhir bulan tuh. Betul. Gimana tuh? Ya kan SP3 serah terima kiosnya aja maksud. Oh SP3 tuh sampai serah terima bangunannya aja. Serah bangunannya aja. Bukan dengan pengelolaan. Bukan dengan pengelolaan. Berarti itu masukin mulai beroperasinya pasar itu hal lain di luar serah terima, setelah serah terima itu. Iya, tapi kalau lihat di perjanjian harusnya sih kalau nggak salah di perjanjian itu udah sama pedagang pasar masuk sama pengelolaan ya, karena kan progresnya 2,5% termasuk kepada pengelolaan kan. Kecuali pengelolaan itu di luar pembangunan. Iya, karena pengelolaan termasuk dalam pembangunan 2,5%. Harusnya ya bilang pola, tapi ngelihat keadaan sekarang saya yakin nggak mungkin selesai. Nggak mungkin selesai dengan pengelolaan. Apalagi kenapa PKM sekarang. Apalagi dengan PPKM sekarang. Kalau di P4KS nih Om, sebenarnya kan P4KS otomatis udah punya jatah berarti Om di pasar itu. Iya. Udah dapat berapa jatah kios sama los Om? Bukan jatah mau jatah kita kayak punya minta ya. Tapi memang udah dikasih ya, karena punya apa tuh Om? Ya kita kan dulu pedagang pedagang pasar Pelita itu kan lumayan jumlahnya kan, karena itu 2 lantai ya, ribuan ya. Iya. Tapi yang terdata oleh Kopda itu di angka 700 sekian. 700 sekian gitu kan. Nah 700 sekian itu mungkin nggak semua juga ada yang ambil, mungkin karena ya tadi ada yang sudah bisa DP, atau mungkin juga ada sebagian orang yang udah nggak mau jual pasar Pelita lagi, dia udah maju di luar dari Purko, ada juga seperti itu. Nah
Dari 700 sekian itu asalnya kita minta plotting 2000. Plotting 2000. Plotting 2000 ke pihak Portfolio pengembang gitu kan, lama gitu kan. Tapi ternyata kalau 2000 pengembang keberatan. Terus sekarang juga pedagang di pemerintah kota juga mungkin harus memasukkan pedagang yang di sekitaran pasar Pelita gitu kan. Akhirnya kita terima 1000. Oke. Kita terima 1000 kios untuk 700 sekian pedagang. Nah, kalau memang melihat satu sih kayak punya lebih ya. Tapi kan sekarang luasan kios sekarang tuh lebih kecil dibanding kiosan yang dulu gitu kan. Contoh kasus, saya dulu punya 4 ruko. Ruko saya itu 3x8 2 lantai. Nah, saya dapatnya 4 sekarang kalau ambil lagi 4 kios cuma 2x3. Satu kiosnya 2x3. 2x3 nggak cukup untuk satu ruko aja. Saya harusnya ngambilnya kayak 4-6. Karena kita jualan biasanya harus ada gudangnya, harus ada yang di yang displaynya juga gitu kan. Nah, itu harus benar gitu kan. Nah, otomatis makanya masih kurang gitu kan. Nah, tapi nih dari 1000 kios yang kita plotting juga ini kita nggak belum dapat 1000 ternyata kemarin. Masih kurang, masih di angka 600 sekian gitu kan. Saya masih minta nuntut janji lagi ke pihak Portfolio yang 300 sekian tolong dikeluarkan untuk P4KS. Plotting P4KS. Oh, berarti realisasinya masih 600 berarti om? 600 sekian, 600 itu berapa ya saya itu 600 sekian. Jadi kita punya itu yang masih itu gitu. Berarti hitungannya mungkin untuk pedagang pasar yang dulu pernah dagang di dulu yang sebelum dirobohkan, itu berarti minimal harus 2 kali lipat berarti om? Kalau sewa di yang sekarang, beli di yang sekarang? 4 kali lipat? Iya 4 kali lipat ya. Kalau yang kios ya, kalau kios mungkin 2 kali lipat ya. Kalau yang dulu yang ruko-ruko itu berarti harus 4 kali lipat ya? 4 kali lipat, 4 kali. Kan kita ya, ini nggak ada lantainya kan? Nggak ada. Dulu Satu ada lantai berarti ruko, semua ya? satu Iya, lantai. iya. Dulu ada rukonya, sekarang nggak ada rukonya. Sekarang semua kios itu kan sekarang nggak ada rukonya. Berarti ya harus dua kali lipat. Ya hitungannya mungkin 2 kali lipat berarti. 2 kali lipat harusnya sih. Dulu. Kita dapat jatahnya 2000, tapi ya kita juga ambil semua kan teman-teman juga untuk dari pedagang kaki Dari yang luar itu ya? Iya kasihan lah. Karena kita gimana caranya saya pinter-pinternya saya di P4KS ngatur ke teman-teman gitu kan. Gimana caranya biar mereka juga yang mau ya udah saya mau 4 kita geser ke 2 gitu kan. Ya, minimal jangan sampai kalau kita share semua kan orang mampu pengennya banyak gitu kan. Iya. Karena sekarang harganya lumayan lah, harganya udah rasional ya. Udah rasional berarti. Rasional lah untuk ke PPKS ya. Nah kan kalau misalkan kalau misalkan memang sudah ada sekitar 1000 yang untuk P4KS nya PKL ini sebenarnya jadi kewajiban siapa sih om? Yang dagang di sekitar pasar itu untuk masuk ke pasar itu, pasar yang baru ini kewajiban siapa sebenarnya? Kalau untuk PKL ceritanya bukan ke P4KS ya. PKL itu kewajiban Pemkot gitu kan, itu tanggung jawab Pemkot. Tanggung jawab Pemkot ya. Kalau PKL karena ya saya juga dulu pernah sering lah ya ngomong satu meja bersama-sama ya di balai kota segala macam. Saya juga nggak mau saya selalu melakukan bukan tugas kita lah ya. Yeah. Saya di situ ke Pak Wali Kota Pak Fahmi dan semua yang yang berkepentingan di situ ya ke Kopdagri segala macam. Di situ juga saya dengan Pak Hartono, saya Pak Hartono dan Pemkot gitu kan. Saya bilang yuk kita bereskan pasar ini, masing-masing punya kerja gitu kan. Yang pertama ya kalau saya mungkin karena pedagang pasar Pelita ya saya mengakomodir pedagang aja gitu. Pasar Pelita aja gitu kan. Portfolio ya silakan fokus terhadap pembangunannya gitu kan. Pemkot silakan fokus terhadap pedagang kaki limanya gitu kan. Sehingga semua bisa selesai gitu. Saya tampaknya seperti itu sih. Kalau setelah mungkin pasar ini beroperasi nih om, om optimis gak kalau pasar Pelita ini bisa kayak dulu nih om, sebagai jantung ekonominya masyarakat Kota Sukabumi? Harusnya kalau
kalau lihat desain ya, ini kan udah sedikit modern lah ya, karena zonasi basahan udah bagus juga di bawah, terus sirkulasi udara lebih bagus dibanding pasar Pelita yang dulu. Nah, sekarang kan ada dibikin 2 tower, tower A dan tower B gitu kan. Ada eskalatornya gitu kan, dan di atas mungkin rencana katanya mau ada bioskop ya. Mungkin dikasih untuk modern ya tempat-tempat ngopi lah kita anak-anak remaja anak-anak muda ya. Anak muda kan ngopi-ngopi bioskop, ada food court kuliner gitu kan. Itu kayaknya masuk bagus lah ya dibanding pasar Pelita dulu gitu kan. Karena ya ada 2 tower itu, udah 2 tower. Jadi kalau saya dari sisi kacamata saya sebagai pedagang tidak terlalu banyak kios yang mati lah ya, karena aksesnya dari sana sini dapat. Berarti P4KS optimis nih kalau misalkan pasar Pelita ini jadi dan beroperasi itu bisa mengembalikan kejayaan pasar Pelita yang dulu. Iya, saya secara pribadi ya, bisnis itu kan saya paling ketika kita bisnis tempat yang harus kita sasar utama itu tempat dulu ya. Bisnis apapun kalau tempatnya nggak bagus nggak bakal sukses, karena ilmu di dunia persilatan berjual perdagangan entrepreneur tuh namanya tempat tuh dia sebutnya cuma 3 kali, tempatnya dulu gitu kan. Setelah tempatnya baru kita ke stoknya. Kamu punya stok apa, mau jualan apa gitu kan. Setelah punya stoknya tempat, dan 3 kali stoknya ada, lu punya servis bagus nggak? Nah gitu kan. Nah 3S itu luar biasa, tapi yang S yang pertama tempat tuh 3 kali disebutinnya gitu kan. Saking wajibnya harus benar punya tempat yang bagus gitu kan. Nah makanya kalau saya ngelihat, saya alhamdulillah sih beberapa toko saya di luar, saya ruko ataupun di mall-mall saya selalu dapat tempat bagus ya, hingga sampai hari ini toko itu terus berjalan ya. Nah, makanya kalau sekarang lihat pasar Pelita insya Allah sih aksesnya bagus gitu kan. Mudah-mudahan saya optimis bisa lebih bagus dari tahun kemarin, mudah-mudahan ya. Siap udah. Gitu mungkin sih Om, mudah-mudahan sukses terus. Amin. P4KS juga maju terus karena kan masuk bagian dari pengelolaan juga sekarang mungkin P4KS ya. Dimasukkan. Ya mudah-mudahan mungkin ke depan aja kita juga mungkin kalau memang kita dilibatkan untuk menjadi pengelolaan di situ juga ya kita siap sih. Tapi ya kita mah intinya jualan. Jatah pengelolaan hayu enggak ya udah intinya jualan ya. Kalau memang kita dibutuhkan ya untuk Sukabumi ya oke gitu. Ya intinya kita terus kota Sukabumi lah ya. Kalau pengen lebih bagus, sekiranya saya punya ilmu, karena ya saya sekarang alhamdulillah akhirnya nggak hanya jualan aja, gitu kan. Saya sekarang udah mulai ngisi sharing gitu kan ke teman-teman. Ya mereka kan butuhnya praktisi ya. Betul. Saya terus terang aja, saya dulu bukan sekolah di bidang marketing gitu kan. Saya dulu sekolah hanya untuk sebagai pesantren dan untuk mungkin calon untuk orang tua jadi ustadz atau guru gitu kan. Tapi saya akhirnya lari ke pasar ya, akhirnya beda gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah saya kadang-kadang ya ngasih sharing dengan teman-teman gimana dari satu bisnis gitu kan. Karena kalau emang udah bisnis kita satu udah sukses, kita udah punya tim atau pilot ya, itu kita gampang lah. Makanya banyak teman-teman gitu, lu bisnis ini lagi bisnis ya goalnya satu dulu aja. Kalau satu ini kita udah bikin bagus gitu kan, tinggal mengaplikasikan yang lain gampang kan. Ini tinggal difotokopi aja lah gitu. Gimana cara develop tim, gimana cara bikin target gitu kan, gimana cara ngitung untung ruginya, gampang banget gitu kan. Terus gimana cara memilih tempat yang bagus, itu gampang pokoknya. Intinya ya alhamdulillah setelah akhirnya sekarang saya nggak terlalu fokus di bisnisnya sebenarnya. Udah mulai fokus ya sharing gitu kan. Karena saya develop bisnis yang baru mau muncul, saya develop juga bisnisnya biar bagus gitu kan. Sehingga mereka ya intinya sama-sama masyarakat Sukabumi atau ya yang orang baru-baru entrepreneur yang baru biar kita bisa di jajaran situ. Siap gitu. Makasih banyak mungkin Om kesempatannya udah mau datang ke tempat
tempat kami nih, ya kamar kecil yang jadi dijadiin studio lah sama Oke, teman-teman. apa-apa yang jelas asal goalnya aja masuk lah kita ya. Saya mau berharap ya goalnya masuk, bisa punya kemanfaatan terhadap semua masyarakat Kota Sukabumi. Amin, Gitu aja. amin. Gitu. Makasih banyak Om kesempatannya. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak. Sukses semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa untuk pasar Pelita tahun ini ya kita sih. Tahun ini. Tahun ini aja. Kita tahun ini selesai. Gak usah muluk-muluk bulan ini lah ya. Tahun ini selesai, kita bisa jualan, lihat punya pasar, Ya. kehidupan Kota Sukabumi bisa hidup lagi, punya gairah yang sangat luar biasa di bidang ekonominya. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.